Stop. Mendahului mereka berarti mereka ikut bintang apa bintang ikut mereka? Mereka ikut bintang. Tapi masalah bergeraknya tidak harus bintang dulu. Kan gini, orang Majus ini kan mereka tukang ramal. Tahu-tahu ada bintang. Waduh, ini ada sesuatu yang aneh. Lalu mereka berkata, ini adalah tanda ada raja yang lahir. Semua bilang amin. Lalu mereka ambil keputusan, kita akan pergi, kita akan menyembah raja itu, kita cari raja itu. Semua bilang amin ya. Setelah itu, bintang di sana. Pertanyaan saya, bukan masalah mendahului. Nggak mungkin saudara kita jalan mendahului bintang tuh nggak mungkin. Kita yang ngikutin bintang. Cuman masalah bergerak belum tentu bintang dulu. Sebab kalau bintangnya sudah bergerak, jalan terus lihat orang Majusnya belum jalan, apa bintangnya mundur? Lalu bintangnya guyon, ayo. Come on, pakai nih, mikir. Jadi si bintang ini nungguin. Pada saat orang Majus bergerak, baru dia jalan. Nah setelah jalan, lu ngikutin. So bisa ngerti? Nah sama dengan kasusnya 4 orang kusta ini. 4 orang kusta kan udah lama. Halo, kenapa Tuhan gak bergerak? Nunggu lu. So bisa ngerti kan? Tuhan tunggu. Pada saat dia move, pada saat dia mulai bergerak, baru Tuhan action. Ngerti terus sekalian? Ketika orang ini bergerak, 4 orang kusta ini, baru Tuhan action kan? Bukan waktu awal. Setelah jalan sekian lama, dekat perkemahan, suara kakinya dirubah. Suara 4 orang kusta itu dirubah. Sampai orang Aram mendengarnya seperti ribuan tentara. Ketika itu saudara sekalian, mereka pada kabur. Yang saya heran lagi, ngapain orang perang bawa emas? Itu saya nggak habis ngerti nih. Saya nanti, saya kepengen nanti kalau ketemu Tuhan tuh saya mau nyatet dulu banyak pertanyaan saya nggak ngerti. Iya, saya kadang-kadang bingung ya. Contohnya gini, ular itu salah apa sih? Karena nipu, kan itu tergantung elunya mau ditipu apa enggak. Kenapa iblis yang disalahkan itu? Saya bela iblis nih. Kira-kira gitu. Saya bilang sama Teddy, Ted, cobain Ted, Alexis. Maksudnya Alexis Sanchez, lu sih belum ngerti. Pemain sepak bola. Pemain sepak bola tuh badannya bagus, Ted. Kalau lu mau bagus seperti Alexis Sanchez, masuk dulu kau ke Alexisnya. Kan tempat gak bener. Lalu kemudian si Teddy masuk. Kenapa gue yang disalahin? Jawab. Lah bapak sih ojok kan tergantung dia. Kalau dia gak mau juga gak apa-apa. Kan keputusan yes or no kan dia. Nah kenapa dia lakukan? Dia kan bisa berkata tidak. Selesai kan. Kan? Ini ikutin. Setelah ikutin sudah saya kejeblos. Udah kejeblos gua dikutuk sama Tuhan, bingung. Makanya saudara baca ayat ya. Maka terkutuklah kamu di antara binatang kan gitu kan. Ular dikutuk. Aduh untungnya. Itu saya kepengen ketemu Tuhan mau nanya itu. Kenapa dikutuk? Salah apa? Karena dia nipu. Kan salah Adamnya. Kenapa mau ditipu? Saya bisa ngerti kan? Lah kan bisa nolak kan? Nangkap ya saudara sekalian ya. Jadi saudara bisa bayangkan Tuhan bergeraknya kapan? Bergeraknya tuh setelah orang-orang ini bergerak. Setelah dia bergerak baru. Nah dengar ya saudara. Di sini kadang-kadang kesalnya Tuhan. Raymond mana Raymond? Oh ada ya. Di sini kadang-kadang kesalnya Tuhan. Tuhan nunggu orang ini bergerak. Dan kenyataannya betul kan? Pada saat orang ini bergerak baru Tuhan action. Sampai sini jelas? Gini. Saudara Daud waktu lawan Goliat, itu kan Tuhan yang kerja dong. Tapi Tuhan kerjanya setelah diputar atau sebelum diputar? Kan ini diputar dulu. Bisa nggak begini? Nggak usah diputar, tahu-tahu loncat sendiri. Kan gini. Daud kan bawa batu.
Begitu bawa batu, kalau mau lihat Tuhan yang bekerja, enggak 50-50. Itu batu ngeloncat sendiri. Gue lihat, shalom, shalom. Ada apa? Ntar tunggu nih gerak sendiri. Lalu batunya tok, ya itu 100% Tuhan. Ya, lu pada ngerti gak sih? Nah ini enggak, diputar dulu. Berarti Tuhan nunggu muter. Nah kalau nggak diputar kan Tuhan bilang, Tuhan ayo action. Goblok sih ya. Make otak, putar dulu, baru gua kerja. Nah yang di sini, ya Tuhan kerja dulu dong. Takut nanti salah. Nanya dulu. Saudara, ini yang bikin Tuhan kesel. Nggak salah nanya. Tapi kan Tuhan sudah kasih patokan. Ini yang pernah saya ribut sama Raymond. Maka saya panggil dia apa? Ngeyel. Saya bisa ngerti kan? Dia maksudnya gini. Saya udah kasih tahu perintahnya begini. Lakukan ini, aturannya ini. Sebelum melakukan dia nanya dulu. Saya paling sebel sama pegawai begitu. Iya Pak, make sure supaya jangan salah. Lu pakai otak. Kan gua udah kasih aturannya begini. Ini enggak saudara sekalian, ngeyel. Sampai akhirnya saya telepon Sian kasih tahu Sian, itu orang jangan ngeyel. Karena saya udah patokannya. Nih, kamu lakukan ini, dasarnya ini. Saudara dia tinggal lakukan. Semua bilang amin ya. Ini enggak, nanya dulu, Pak. Jadi begini Pak, saya lakukan enggak? Itu sama dengan kita sama Tuhan. Saya mau beli odol, Pepsodent, atau close up. Saudara jangan harap Tuhan bilang, Pepsodent aja. Saya mau nanya saudara sekalian. Ketika Tuhan menciptakan kita komplit kan? Ngapain Tuhan kasih otak? Jawab, buat mikir. Semua bilang amin. Nah gua nggak action, gua tunggu lu. Begitu lu action, mikir. Lah 4 orang Kristen ini baru mikir. Kalau gua masuk, mati. Kalau gua diem, ya mati. Maju 50-50. Tuhan ngomong. Nah ini yang gua tungguin dari kemarin. Sampai kelaparan udah berbulan-bulan. Gara-gara lu. Lunya mikirnya lama. Make tanya dulu, make sure jalan apa enggak, nanti gerak dulu disangka mendahului. Kan gerak duluan kan belum tentu mendahului, kan saya udah ceritain. Justru di sini Tuhan tunggu. Nangkap ya saudara sekalian, mau bergerak apa enggak? Pada saat kamu bergerak baru Tuhan kerja. Makanya saudara sekalian, Tuhan kasih otak buat mikir. Semua bilang amin. Pikir, dan orang ini mikir, kalau di sini gua mati, masuk gua kelaparan, maju ke depan 50-50 dalam nama Yesus. Betul kan? Baru Tuhan kerja. Saya bisa ngerti kan? Pakai ini. Saya coba cerita ya. Ini kasus dulu. Saudara, dulu saya sekolah di Bandung tuh di Semak Dago. Saya tinggal di Trans Studio sebelahnya. Saudara bisa bayangin dari mulai Trans Studio sampai ke Semak Dago tuh jauh. Saudara, suatu ketika terjadilah sebuah peristiwa. Saya pernah cerita sih, coba saya ulang lagi supaya nempel. Saya tinggal sama Om Montolalu. Om saya tuh kasih intel. Dia di Langlang Buana. Suatu ketika dia sedang pergi keluar kota, saya pakai sandalnya. Sandalnya yang pakai tuh putus. Ketika putus, saya dengar si Om mau datang, takut. Saudara, saya beli sandal yang sama, warna yang sama, merek sama, ukuran sama. Semuanya sama, bedanya ini lebih baru, yang itu yang lama butut. Saya taruh. Dah. Setelah saya taruh, besoknya saya waktu mau sekolah dipanggil. Sedangkan Om Montolalu itu orangnya nggak banyak ngomong. Kalau ngomong berarti sudah penting sekali. Waktu saya mau sekolah dipanggil, Yuda. Saya kaget. Ada Pak Om, sini. Langsung dia tuh deh. Kamu bukan laki-laki. Kamu bukan laki-laki. Saya ke WC cek. Loh, siapa tahu berubah? Saudara, ketika saya tanya, emangnya kenapa Om? Soal sandal. Kenapa? Siapa yang suruh ganti? Loh, saya kan pakai dan rusak. Setelah rusak saya ganti. Yang minta ganti siapa? Saya mau buang ini sandal.
Kan kurang ajar, ngerti gak sih? Digituin. Lalu dia berkata apa? Yang minta ganti siapa? Kamu seorang laki-laki, kamu harus bertanggung jawab. Caranya adepin dong. Tinggal cerita. Sandalnya dipakai, minta maaf, dan sandalnya udah rusak. Sandalnya putus. Kan saya akan bilang, ya sudah, memang mau dibuang, kan beres. Ini lu ganti, siapa yang mau ganti? Saya kayak disiram air. Terus dia masuk ke dalam, dia Pak Kantor kasih buku, baca nih buku. Itu buku dari karangan Dale Carnegie. Suruh baca. Setelah baca, nanti kamu datang ke saya, ceritakan prinsipnya apa. Setelah itu saya baca, ternyata di situ gini, saudara. Dalam menghadapi masalah, pikirkan risiko paling berat apa. Ngerti ya? Saudara misal orang Tionghoa, maaf, contohnya Ibu Susi menikah sama John Pardede, kawin sama orang Batak, risikonya apa? RW tiap hari. Nah, ini contoh. Itu risiko paling berat. Kan tidak mungkin loh tiap hari bapak kan, enggak kan? Risikonya RW terus. Kawin sama orang Tionghoa, babi terus. Kan gitu kan? Risiko paling berat itu. Risiko paling berat apa? Itu kata Dale Carnegie. Yang kedua, supaya risiko berat itu tidak terjadi, bagaimana sikap kita? Yang ketiga, pasrah, berdoa sama Tuhan. Itu bukunya How to Stop Worrying and Start Living. Bagus sekali, saudara cari deh, ada terjemahannya. Saudara, saya dapat pelajaran itu, saya dikasih tahu, betul kan? Nomor satu, risiko paling berat apa? Ya risiko paling berat suruh ganti. Nah, lu udah ganti kan? Sebelum lu baca aja udah ganti. Nah, sekarang bagaimana sikap kamu supaya risiko berat itu nggak terjadi? Ya Om, yang aku salah, minta ampun. Ya selesai, pasrah sama Tuhan, kan nggak perlu ganti. Nah, setelah itu terjadi, saya sekolah, pelajarannya stereometri 4 jam. Saya suka sekali stereometri. Saya terlambat 20 menit. Waktu saya terlambat, saya mikir, masuk enggak, masuk enggak. Nah, dalam keadaan bimbang begini, selalu iblis intervensi. Bisik-bisik gitu. Nah, iblisnya ada di kantin. Waktu saya di depan pintu mau masuk, iblisnya di sini juri. Yud, kadius ya kadius. Mereka yang terlambat juga. Saya datang. Ngapain? Lu ngapain lu masuk? Lu masuk, lu dibentak, suruh keluar. Mendingan langsung di luar. Bener kan? Daripada lu dibentak, lalu keluar, mendingan di luar. Ngopi, ngudut. Ngerti gak sekalian? Mereka kumpul semua di situ. Saya bingungnya gini, saudara. Saya suka pelajaran itu. Dengan saya diskusi itu kan waktunya bertambah lagi nih. Udah sampai 30 menit. Saya ingat omongannya Om. Risiko paling berat apa? Dikeluarin kan? Tidak mungkin. Kenapa kamu terlambat? Gak mungkin kan? Paling-paling keluar kamu. Tidak usah ikut. Ya sudah. Kan betul kan di luar kan? Nah, lalu yang kedua. Gimana sikap saya menghadapi itu supaya tidak terjadi? Yang ketiga, pasrah. Saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, nanti saya ketoknya kalem, ngerti? Kan kalau orang Batak ngetoknya, itu orang Batak itu. Karena orang Batak itu keras, ngerti ya sekalian? Tapi hatinya romantis, amin sekalian ya. Sebentar lagi pasti saya diberkatin, amin sekalian. Saya ngetoknya gaya orang Jawa, tok 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 tok. Terok tok 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 tok. Saudara tahu nggak, saya ngetok gini ada 3 menit tuh nggak dibukain. Setelah itu baru dibukain gara-gara teman saya, Pak ada yang ngetok. Langsung masuk. Kalau gaya orang Batak gini, ada apa kau? Saya gaya orang Jawa. Istilahnya, daripada burung 100 di luar, lebih baik 1 di tangan. Amin sekali. Jadi saya begini, mempertahankan kerendahan hati maksud saya. Saudara langsung, kamu tahu nggak? Ini terlambat berapa lama? Iya Pak, saya minta maaf Pak, saya terlambat. Kamu tahu nggak ini pelajaran penting? Justru karena penting saya maksain masuk, yang lain di luar Pak. Saya bilang begitu. Kenapa kamu sampai terlambat? Pak, saya sekolah naik sepeda Pak.
Bayangkan Pak, rumah saya tinggal di Gatot Subroto. Lah kalau terlambat kamu jalan lebih pagi. Ya itu Pak, saya terlambat bangun. Nah kalau terlambat bangun tidurnya lebih awal. Itu dia tetangga kucingnya disunatin. Saya berdalih-dalih. Langsung dia berkata, oke, ini yang terakhir ya. Iya Pak. Jadi saya boleh masuk Pak? Mau? Wah, yang di luar kan lagi nunggu tuh setan. Kapan keluar? Nangkap ya saudara sekalian. Nah saya pelajari, lah kan Tuhan juga ngajarin. Lewat orang kusta ini, ya dicoba. Kalau 50-50 mati ya sama aja. Sama aja yang saya cerita tentang Veronica. Kalau dia nggak kejar mati kan? Karena dia meleleh darah terus. Menang kalah dia coba dong. Kalau ternyata kepegang, ya puji Tuhan sembuh. Kalau tidak, ya mati. Sama aja. Nah saudara, saya cuma mau ingatkan pada saudara, Tuhan tuh kasih otak. Tangan berdarah. Saudara percuma saudara berdoa lalu ada malaikat datang, nggak akan. Nih, saya tuh gigi nyut-nyutan, serius nih. Dari kemarin saya KKR 3 hari seminar di Makassar, udah nyut-nyutan. Saya telepon dokter, dokternya lagi pergi keluar. Saya telepon sama Stevie, tolong cariin dokter. Saya belum sempat ke dokter, sakit nyut-nyutan. Saudara, saya berdoa berkali-kali nggak pernah sembuh. Dalam nama Yesus. Berhenti. Enggak tuh, nyut. Saya ngerti kan? Ingat ya, cara berhentinya apa? Ke dokter di bor.